وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, jamaah sekalian, jamaah salat maghrib, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang mugi-mugi tansah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, hidayah dan taufik darinya, dan menika kita saged menjalankan ibadah kita dumateng Allah Subhanahu wa taala, salat maghrib berjamaah. Kemudian kita lanjutakan kalian bermajelis mengkaji ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala yang mudah-mudahan bisa kita amalkan sebagai bekal kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam hari ini kita mengambil sebuah tema, yaitu 24 jam di bulan Ramadan. Tema ini pertama mengingatkan dumateng kita sedaya akan begitu berharganya nikmat waktu bagi seorang yang beriman. Pilih umur utawi wekdal yang akan diberikan dari Allah Subhanahu wa taala kang kita gesang di alam dunia menika, bagi seorang mukmin benar-benar memiliki kedudukan yang sangat mulia, memiliki nilai yang sangat agung. Yang mana mboten saged melihat nilai dan harga dari nikmat waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini kecuali orang-orang yang benar-benar jiwanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada hari akhirat. Dan jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara hal yang menunjukkan pilih nikmat waktu utawi umur menika ditunjukkan oleh banyaknya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dalam Al-Qur'an menggunakan nama-nama waktu, nama-nama dari masa. Berarti Allah Subhanahu wa taala mengingatkan akan pentingnya waktu bagi seorang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan al-fajr, wal fajr, demi waktu fajar, was-subhi idza asfar. Allah juga bersumpah demi waktu subuh ketika sudah terang cahayanya. Allah juga bersumpah wadduha, dengan waktu duha.
wan nahari idza tajalla, Allah juga bersumpah dengan waktu siang apabila telah terang benderang. Allah juga bersumpah dengan wal asr, demi waktu asar, wal laili idza saja, dan juga demi malam apabila telah gelap gulita. Ini mengingatkan, sebagaimana dalam pelajaran tafsir telah kita singgung, tidaklah Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya kecuali makhluk-makhluk itu sangat agung, sangat luar biasa, sangat penting bagi umat manusia. Maka waktu-waktu itu mengingatkan, atau sumpah-sumpah Allah Subhanahu wa taala yang menggunakan masa-masa, waktu-waktu yang sangat banyak dalam Al-Qur'an, ini menunjukkan pentingnya dan agungnya nilai waktu bagi seorang mukmin. 24 jam adalah waktu dalam satu hari yang itu sangat berharga bagi seorang mukmin. Jangankan 24 jam di bulan Ramadan, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita semuanya bertemu dengan bulan suci Ramadan, maka 24 jam di luar Ramadan itu saja sampun gadai keutamaan yang luar biasa bagi seorang mukmin. Keranten apa? Keranten waktu yang singkat yang digunakan oleh seorang mukmin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala akan dibalas dengan pahala yang berlipat ganda. Itu di luar Ramadan, apalagi di dalam Ramadan. Di antaranya yang membuktikan bahwa waktu sangat berharga bagi seorang mukmin adalah waktu yang kita gunakan untuk sholat fajar, sholat 2 rakaat sebelum subuh, yang hanya mungkin sekitar 3 menit saja, 3 menit bahkan kurang, seseorang bisa mendapatkan pahala yang luar biasa. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya, raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum fajar, 2 rakaat sebelum salat subuh, itu salat yang dikenal dengan salat fajar. Khairun minad dunya, lebih baik daripada dunia. Wa ma fiha, dan apa saja yang ada di dalamnya. Padahal dunia ini ya, ada harta banyak, ada ternak-ternak yang banyak, ada rumah, ada tempat-tempat yang indah, ada kendaraan, ada semua ya. Maka salatnya seseorang mukmin dengan waktu yang 3 menit ataupun kurang sebelum salat subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini berharganya waktu bagi seorang mukmin. Itu diantara pemanfaatan waktu dengan mengerjakan salat. Ada juga menggunakan waktu untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kita ambil satu zikir saja, satu bacaan yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala 10 marratin", barang siapa yang membaca 10 kali, "La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir." Barang siapa yang membaca zikir ini, maka dia akan mendapatkan kanat lahu idla arba'a riqabin min waladi Ismail.
maka dia akan mendapatkan pahala seukuran memerdekakan 4 budak dari keturunan Nabi Ismail. Ya. Dan budak sangat mahal, apalagi ini budak memiliki kedudukan yang tinggi, yaitu budak yang berasal dari keturunan Nabi Ismail. Ya. Berapakah harga budak? Ya. Jadi orang yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali, dan itu tadi saya cek tidak sampai 2 menit atau sekitar 2 menit. Ya, kalau kita baca dengan pelan, maka dia akan mendapatkan pahala yang sebanding dengan memerdekakan 4 orang budak dari anak keturunan Nabi Ismail. Padahal berapakah, tahukah kita berapa harga budak itu? Harga budak di zaman Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang menjelaskan tentang seorang budak wanita bernama Barirah. Barirah ini, budak wanita ini, ya, seorang budak muslimah. Beliau ingin memerdekakan dirinya dengan cara menebus, dengan cara mencicil, membayar dirinya kepada majikannya. Ya. Maka majikannya meminta agar dia menyicil Barirah, menyicil dirinya, ya, selama 9 tahun, ya, atau 9 bulan, saya lupa, ya. Yang penting harganya adalah 9 uqiyah. Ya, harga dirinya ataupun dia menebus dirinya dari seorang budak untuk bisa merdeka, maka dia harus bekerja dengan pekerjaan sampingan agar bisa membayar kepada majikannya senilai 9 uqiyah. Berapa 1 uqiyahnya? 1 uqiyahnya adalah 40 dirham. Berarti kali 9 yaitu 360 dirham. Kalau kita kruskan dengan dinar, maka 360 dinar sama dengan 36 dinar, ya. 360 dirham, ya, kita kruskan dengan harga dinar, maka, ya, 1 dinarnya adalah 10 dirham di zaman itu. Berarti, ya, 1 uqiyahnya yaitu 1 uqiyahnya 40 dirham, berarti kali 9 yaitu 36 dinar, ya. 360 dirham menjadi 36 dinar. 36 dinar itu kalau dibelikan kambing itu mendapatkan 36 ekor kambing. Dan 36 ekor kambing, kalau 1 ekor kambingnya itu yang bagus, ya, itu 1 dinar itu sudah dapat kambing bagus. Berarti sekitar, kalau kita kasih harga kambing itu 4 juta, maka 4 juta kali 36 144 juta, ya. 144 juta. Itu 1 orang budak. Nah, tadi pahalanya adalah seperti memerdekakan 4 orang budak. Berarti senilai 500, ya, saya hitung tadi 576 juta. Ya. Berarti jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, waktu yang sangat singkat, ya, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kita membaca zikir tadi itu setara dengan sedekah 576 juta. Ya. Ini kita melihat nilainya pahala dan bagaimana harga
waktu seorang mukmin ketika digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana waktu yang kita gunakan untuk salat rawatib, salat qobliyah dan ba'diyah, yang jumlahnya dalam sehari semalam adalah 12 rakaat, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sabara ala sintai asyrata raka'atan, barang siapa yang istiqamah terus-menerus menjalankan salat 12 rakaat minas sunnati, dari salat sunnah, maka pahalanya adalah banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan baginya rumah di surga. Ya, 12 rakaat itu perinciannya adalah 4 rakaat sebelum salat zuhur, yaitu 2 rakaat, 2 rakaat. Wa raka'ataini ba'daha, dan 2 rakaat setelah zuhur. Wa raka'ataini ba'dal maghrib, dan 2 rakaat setelah maghrib. Wa raka'ataini ba'dal isya, dan 2 rakaat setelah salat isya. Wa raka'ataini qoblal fajri, dan 2 rakaat sebelum subuh. Apa pahalanya tadi? Yaitu dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala baginya, ya, rumah di surga. Ya. Lah apa orang yang masuk surga nggak dapat rumah? Dapat. Ini menunjukkan bahwa seseorang di dalam surga itu bisa mendapatkan rumah lebih daripada satu. Ya. Ada rumah dari pahala sholat rawatib yang dia lakukan. Ada rumah, ya, yang Allah berikan karena kesabarannya ketika ditinggal mati oleh anak kesayangannya. Ketika ada orang memiliki anak meninggal, kemudian dia sebelum mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dia memuji Allah Subhanahu wa taala, ya, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kemudian dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka orang yang bisa menggabungkan antara musibah dan memuji Allah Subhanahu wa taala dikala mendapatkan musibah, maka dia pun akan mendapatkan rumah khusus, tambahan rumah. Namanya disebut dengan apa? Rumah alhamd. Orang yang akhlaknya baik dapat tambahan rumah lagi. Orang yang demikian ada amalan-amalan yang lain, maka akan mendapatkan tambahan rumah. Sebagaimana di dunia bentuk kenikmatan adalah ketika seseorang itu punya beberapa rumah. Rumah peninggalan orang tuanya, rumah bangun sendiri, rumah yang lainnya, rumah dinas, dan seterusnya. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah bentuk penghargaan seorang mukmin terhadap waktu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktunya yang hanya 24 jam tadi benar-benar digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau satu salat itu sekitar 3 menit kali berapa kali salat tadi? Ya. Atau katakan tadi berapa? 12 rakaat, ya. Satu rakaatnya 1 menit. Ya. Satu rakaatnya 1 menit. Berarti 12 rakaat 12, ya, 12 menit. Ya. 1 hari. Atau kalau seandainya salatnya agak panjang, ya, mungkin sekitar hanya totalnya dalam 1 hari kita hanya butuh sekitar 20 menit. Kita sisihkan, ya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, salat rawatib, qobliyah, ba'diyah, maka pahalanya tidak dapat kita bayangkan, yaitu rumah di surga Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menjelaskan tentang rumah di surga. Beliau mengatakan dalam hadis yang sahih
riwayat Imam Ahmad bahwasanya rumah di surga adalah binaul jannah, bangunan di surga itu lubnatun min dahab wa lubnatun min fiddah, satu bata dari emas, bata yang lain dari perak, satu bata yang lain dari emas, satu bata yang lain dari perak. Ya. Maka begitu mulianya, ya, begitu pemurahnya Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya yang benar-benar memanfaatkan waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ataupun harta yang kemudian dia sisihkan, ya, dia bekerja dengan pekerjaan yang halal. Dia manfaatkan waktunya untuk bekerja, untuk mencari nafkah yang halal. Kemudian dari sebagian rezekinya itu dia infakkan di jalan Allah, maka pahala yang sangat besar, ya, juga akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "La yatasaddaqu ahadun bitamratin." Tidaklah seseorang itu bersedekah dengan satu biji, satu butir buah kurma, min kasbin thayyibin, dari hasil kerjanya yang baik, ya, illa akhadahu Allahu biyaminih, kecuali Allah ambil sedekah itu dengan tangan kanannya, fayurabbiha kama yurabbi ahadukum faluwahu aw qalusahu, sebagaimana salah seorang di antara kalian itu memelihara anak untanya atau anak kudanya, hatta takuna misal jabal, sehingga anak unta ataupun anak kuda itu membesar seperti gunung, au a'dham, ya, ataupun pahalanya membesar seperti gunung ataupun lebih besar daripada gunung. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Amalan-amalan ibadah yang kita sebutkan di awal tadi itu bersifat umum, ya, di dalam Ramadan maupun di luar Ramadan. Kalau seandainya pahala yang sebesar itu dapat kita raih di luar Ramadan, ya, sebagaimana hadis-hadis yang kita baca tadi, itu adalah tidak berkaitan khusus dengan Ramadan, tetapi umum, ya, di setiap waktu, ya, di setiap hari, di sepanjang hari kalau kita menjalankan, memanfaatkan waktu kita dengan yang sedikit tadi, pahalanya sudah luar biasa. Maka jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, apalagi jika semua ibadah tadi itu dikerjakan di dalam bulan Ramadan. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan bahwa umur kita yang hanya sebentar ini, ya, apalagi di bulan Ramadan, sebagaimana kita ketahui memiliki kedudukan yang sangat mulia, maka hendaknya kita benar-benar mempersiapkan apa yang akan kita lakukan di bulan Ramadan ini. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana tema yang akan kita sampaikan yaitu 24 jam di bulan Ramadan. Dan tadi telah kita sampaikan beberapa amalan yang menunjukkan begitu berharganya waktu yang dimiliki oleh seorang mukmin. Hanya 3 menit salat qobliyah subuh, hanya 3 menit berzikir dengan zikir yang kita sebutkan tadi, atau dia dengan bekerja kemudian dia menyisihkan sebagian rezekinya yang halal, dia infakkan di jalan Allah, ya, maka pahalanya akan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa membesar, dan tentunya hal itu jika dilakukan di bulan Ramadan maka sangat luar biasa.
Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada sebuah hadis yang hendaknya kita benar-benar mengingat hadis ini, ya, semenjak kita pertama kali masuk di bulan Ramadan nanti insyaallah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, "Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan," apabila telah masuk malam pertama dari bulan Ramadan, "sufidatis syayatin," maka setan-setan akan dibelenggu, "wa maradatul jinni," dan jin-jin yang nakal dan jin-jin yang melampaui batas, "wa ghulliqat abwabun nar," dan pintu-pintu neraka akan ditutup, "falam yuftah minha babun," tidak ada satupun pintu yang dibuka, "wa futihat abwabul jannah," dan semua pintu surga akan dibuka, "falam yughlaq minha babun," tidak ada satu pintu pun dari pintu surga yang tertutup, "wa yunadi munadin ya baghiyal khairi aqbil," maka ada penyeru memanggil, "Wahai orang-orang yang mencari kebaikan, bersegeralah, wa ya baghiyas syarri aqsir," dan wahai orang-orang yang ingin mencari keburukan, tahanlah, "walillahi utaqa'u minan nari wa dzalika kulla lailatin." Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba yang akan dibebaskan dari api neraka, dan itu terjadi pada setiap malam di bulan Ramadan. Kita ambil dari akhir hadis ini, maka hadis ini menunjukkan bahwa pada setiap malam itu ada orang-orang yang dibebaskan dari api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka mudah-mudahan kita semuanya, ya, termasuk mereka orang-orang yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Maka hendaknya kita berusaha, kita bersemangat memanfaatkan 24 jam, ya, memanfaatkan setiap hari dari umur kita di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita di malam pertama ataupun di hari pertama bulan Ramadan sudah tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala telah dibebaskan dari api neraka, ya. Kalau seandainya belum pula kita merasa bersemangat beribadah di hari pertama, dan kita membayangkan belum termasuk orang yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka, maka di hari yang kedua, ya, ada kesempatan bagi kita untuk mempersiapkannya, ya, untuk benar-benar mengharap kepada Allah, beribadah, meningkatkan diri, meningkatkan ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari yang kedua dan di hari yang ketiga dan seterusnya. Ya, kalau seandainya seseorang itu di hari ketiga telah dibebaskan dari api neraka, maka hari-hari berikutnya tinggal apa? Tinggal keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Ya, tingkatan-tingkatan surga yang lebih tinggi. Ya. Setelah dibebaskan dari api neraka, ya, tinggal pengangkatan derajat. Ya. Maka dalam hadis yang sahih ini, ya, dan hadis ini disebutkan dalam kitab Sahihul Jami' oleh Syekh Al-Albani, dan beliau menilai hadis ini adalah hadis hasan, ya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dalam kesempatan kali ini kita ingin menyampaikan secara ringkas, ya, amalan-amalan yang hendaknya kita lakukan di dalam bulan Ramadan selama 24 jam tersebut.
ya, apa yang hendaknya kita amalkan, ya, kita jaga, ya. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, karena mungkin kalau kita baca kitab ini nggak akan selesai, maka kita ambilkan kesimpulan-kesimpulannya saja, ya. Apa saja amalan yang seorang muslim itu bisa mengisi waktu-waktunya di bulan Ramadan ini? Tentunya yang pertama, ya, kita mulai dari bangun tidur saja, ya. Kita mulai dari bangun tidur. Baik, maka saat kita bangun tidur, jangan sampai kita lupakan, ya. Bangun tidur itu kita hendaknya langsung berdoa, membaca zikir, membaca doa setelah tidur. Dengan kita mengucapkan, ya, doa tidur yang sudah kita hafal seperti alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian kita duduk dan menghapus rasa kantuk dari wajah kita, dan itu merupakan sunnah. Jadi kita bangun tidur langsung kita usap wajah kita, ya. Kita hilangkan ngantuknya dan insya Allah hilang, ya. Kemudian kita membaca 10 ayat dari akhir surat Ali Imran, ya. Dan kalau seandainya kita terperanjat saat tidur, kemudian kita bangun, ya, yang mungkin waktu itu belum waktunya sahur, katakan jam 1 kok terbangun, ataupun jam 3 terbangun juga enggak masalah, kita membaca doa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah allahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Kemudian kita membaca, meminta ampun kepada Allah, Allahumma ghufirli, dan doa-doa yang lainnya, ya. Kemudian, ya, kita sempatkan untuk sholat, ya. Bagi ibu-ibu yang mungkin tidak sempat ikut taraweh, ya, ataupun orang-orang yang mungkin tidak sempat ikut taraweh, mungkin dari safar dan yang lainnya, maka hendaknya sebelum sahur digunakan untuk sholat, ya. Untuk sholat tahajud, ya, sholat witir dan seterusnya. Nah, setelah sholat witir, ya, baru kemudian menyiapkan sholat, menyiapkan makan sahur, ya, menyiapkan makan sahur. Dan sebelum menanti sahur, ya, setelah sholat, sebelum sahur, maka jangan lupa untuk beristighfar, ya, untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa, memohon kepada Allah dengan doa-doa yang kita inginkan, apa hajat yang kita inginkan. Dan beristighfar di waktu itu adalah mustajab, ya. Berdoa dan beristighfar di malam tersebut adalah, atau sebelum sahur, sangat mustajab, ya. Allah mengatakan wabil ashari hum yastaghfirun, dan mereka, yaitu orang-orang yang di waktu sahur mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi sebelum makan tidak kemudian ngobrol dan yang lainnya, gunakan waktu, ya, untuk beristighfar, untuk berdoa di waktu sahur tersebut. Dan waktu itu adalah waktu di saat Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Kemudian setelah itu kita makan sahur, dan kita ketika sahur itu kita berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, karena dalam sahur itu terdapat barokah. Nah, setelah sahur tentunya, ya, bahwasanya sahur itu waktu terakhirnya adalah ketika fajar, ya.
ketika kita mendengar adzan subuh, maka hendaknya kita segera berhenti ya makan sahur. Kemudian kalau masih ada waktu, gunakan ya. Kalau seandainya sahurnya sudah selesai, sambil menunggu adzan masih ada waktu untuk istighfar, masih ada waktu untuk membaca Al-Quran dan yang lainnya. Ya, kita mengingat berharganya nilai waktu bagi seorang mukmin. Ya. Yang ternyata hanya sekian menit sudah menghasilkan pahala yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika ada adzan subuh berkumandang, ya, berarti sudah masuk waktu subuh. Maka ketika kita mendengarkan adzan, jangan lupa untuk menjawab adzan dengan khusyuk. Artinya ketika muadzin mengucapkan Allahu Akbar, ya, kita juga mengucapkan Allahu Akbar, ya. Kita hadirkan maknanya dalam hati kita, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Asyhadu an la ilaha illallah, kita ucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Ya, dengan artinya kita hayati, karena Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang menirukan muadzin datang dari isi hatinya, ya, maka dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika azan itu, ketika adzan ada seseorang yang dalam posisi junub, ya, maka enggak apa-apa dia mendapati adzan dalam kondisi junub, ya. Tetap dia harus meneruskan puasa dan mensegerakan mandi agar bisa ikut sholat subuh, ya. Begitu pula wanita yang haid, ya, wanita yang haid yang belum mandi dan sudah adzan subuh, maka tidak masalah, ya, tetap sah puasanya, ya. Yang penting dia sudah berniat berpuasa, ya, maka segera bersuci dan sholat subuh, sedangkan puasanya adalah sah meskipun di awal waktu puasanya masih dalam keadaan junub ataupun dalam keadaan haid. Setelah masuk waktu subuh, ya, setelah mendengarkan azan, maka berzikir setelah azan. Berzikir setelah azan. Setelah itu jangan lupa seperti yang kita sampaikan di awal tadi, yaitu melaksanakan qabliyah salat subuh, ya, yang pahalanya di luar Ramadan, ya, itu sudah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lebih-lebih lagi, apalagi ketika salat itu kita lakukan di bulan Ramadan. Bagi kaum laki-laki, ya, maka wajib mereka untuk menjalankan salat subuh berjamaah di masjid, ya. Adapun kaum wanita boleh menghadiri salat berjamaah di masjid, ya, meskipun, ya, rumah-rumah mereka itu lebih utama bagi kaum perempuan untuk sholat di rumah masing-masing. Dan insya Allah meskipun di rumah mereka sholat, pahalanya lebih besar, ya, karena Rasulullah SAW mengatakan, wa buyutuhunna khairun lahunna la tamna'u ima Allahu masajidallah. Janganlah kalian melarang kaum wanita menghadiri sholat berjamaah di masjid, dan Rasulullah mengatakan wa buyutuhunna khairun lahunna, dan sholat mereka di rumah-rumah mereka itu lebih baik bagi mereka, ya.
Tetapi kalau ke masjid ada majelis taklim, ke masjid kemudian lebih bersemangat, maka ya tidak masalah, kaum wanita insya Allah juga mendapatkan pahala yang besar, ya, mendapatkan 27 derajat dari sholat berjamaahnya dan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang lain ketika mereka ikut sholat berjamaah di masjid. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian setelah sholat subuh, ya, tentunya memperbanyak ibadah-ibadah seperti berzikir, membaca Al-Quran, atau berhenti di masjid sehingga datang waktu syuruk, ya. Kemudian setelah terbit matahari tidak langsung sholat, ya. Ketika terbit matahari tidak langsung sholat, tetapi menunggu sekitar 10 menit atau 13 menit, yaitu ketika matahari sudah setinggi tombak, ya. Kemudian dia menjalankan sholat syuruk, ya, yang pahalanya seperti, ya, haji dan umrah yang sempurna, ya. Jadi ditunggu sebentar, ya, karena waktu duha. Jadi waktu syuruk, waktu sholat syuruk itu sama dengan awal waktu sholat duha, ya. Karena sholat ketika matahari terbit haram, ya. Sholat ketika matahari terbit haram. Jadi kita gabungkan dengan hadis yang lainnya, ya. Sebagaimana sholat ketika matahari di tengah-tengah juga haram. Kemudian sholat ketika matahari mendekati terbenam juga haram, ya. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya. Ternyata meskipun kita baca pokok-pokoknya aja nggak cukup, ya, jelas nggak cukup karena sangat panjang. Kemudian insya Allah bisa kita lanjut di waktu yang lain. Setelah sholat subuh tadi, ya, jadi berzikir, membaca Al-Quran, kemudian sholat syuruk, ya. Bisa nanti ketika sudah agak siang, yaitu menambahnya dengan sholat duha. Tapi sebenarnya orang sholat syuruk itu sudah merupakan sholat duha di awal waktunya, ya. Tapi kalau seandainya waktu duha yang paling baik, ya, adalah ketika matahari sudah panas, ya, sekitar jam 10, ya, jam 10-an, jam setengah 10, ya, itu waktu sholat duha yang paling utama. Meskipun waktu duha itu, ya, tadi mulainya dari 15 menit ataupun 13 menit setelah terbitnya matahari sampai 15 menit sebelum sholat zuhur, ya. Kemudian ketika di siang hari tentunya kita itu adalah saat-saatnya menahan diri dari semua hal yang dapat membatalkan puasa dan dapat mengurangi pahala puasa, ya. Bahkan menghilangkan pahala puasa seperti berdusta, ngerasani, ya, dan yang lainnya itu bisa menghilangkan pahala puasa. Meskipun puasanya sah, tetapi pahalanya bisa hilang, ya, atau minimal bisa berkurang dengan dosa-dosa kecil dan yang lainnya. Kemudian sebelum sholat zuhur, ya, sebelum sholat zuhur kita usahakan tidur siang sebentar, ya. Tidur siang sebentar agar itu bisa membantu kita, ya, semangat dalam sholat tarawih, ya. Kalau seandainya sebelum zuhur nggak sempat, maka bisa tidur siangnya itu dilakukan setelah sholat zuhur, ya. Tapi sebenarnya qailulah itu adalah sesaat sebelum zuhur. Setelah itu sebelum zuhur, ya, persiapan sholat zuhur, dan ketika mendengarkan azan maka ditirukan dengan khusyuk. Setelah azan berzikir setelah azan dengan baik, ya, yang insya Allah pahalanya sangat besar. Kemudian sholat 4 rakaat sebelum zuhur, ya, yaitu 2 rakaat
2 rakaat salam ya. Setelah itu berzikir, menunggu iqamah salat zuhur. Kemudian bagi kaum laki-laki wajib salat berjamaah zuhur di masjid. Ya, dan seterusnya insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya insyaallah. Beberapa amalan-amalan yang lainnya, yang ini hanya sekedar ya mengingatkan diri kami pribadi dan jamaah sekalian bahwa ibadah-ibadah yang kita lakukan itu adalah sangat mulia dan sangat berharga dan pahalanya luar biasa. Demikian jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sedikit apa yang dapat kita pelajari bersama. Mudah-mudahan dapat kita amalkan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.